dan contohlah iman mereka. Satu kalimat yang mengingatkan kita semua akan begitu banyak pemimpin di dalam gereja, pemimpin-pemimpin di dalam sejarah yang mengajarkan kepada kita tentang contoh untuk menyuarakan dengan benar apapun yang kita anggap itu sebagai salah atau yang tidak berkenan kepada bonum commune. Dan tokoh Yohanes Pembaptis selalu memberi kita inspirasi untuk kemudian belajar dari dia. Injil menceritakan kepada kita satu kisah yang menarik. Yang pertama, saya suka bicara tentang Yohanes. Yohanes yang tidak pernah takut untuk mengatakan kebenaran. Yohanes yang tidak takut untuk menegur siapapun kalau memang terbukti bersalah. Dan di dalam Injil tadi kita mendengarkan, dia berani untuk menegur Herodes, raja yang punya otoritas tertinggi. Dia berani menegur Herodes karena dia melihat ada ketidakbenaran. Dia melihat Herodes tidak benar. Herodes tidak terpuji sebagai seorang pemimpin. Herodes tidak menjadi teladan untuk keluarga. Dia memperistri Herodias, istri dari saudaranya sendiri, Filipus. Karena itu Yohanes mengatakan tidak halal engkau mengambil dia sebagai istri. Teguran yang sangat keras. Dan Injil mengatakan Herodes itu hatinya terombang-ambing. Sebenarnya dia mau bunuh ini Yohanes. Karena hatinya terluka dengan kata-kata Yohanes. Tapi dia tidak bisa, karena di sisi lain dia merasa betul juga ini Yohanes ya. Yohanes bisa melihat bahwa ini salah. Betul juga karena Yohanes bisa mengoreksi dia. Maka dia tidak berani. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa kalau itu salah, kita mesti mengatakan itu sebagai sebuah kesalahan. Memang tidak mudah Bapak Ibu di era seperti ini ya, untuk kita bisa saling mengoreksi, untuk saling mengatakan kalau ini salah dan ini benar ya. Saya memuji Bapak Kardinal Suharyo karena dia berani dan lantang untuk mengatakan kebenaran di tengah-tengah arus politik yang tidak baik-baik saja. Meskipun mungkin ada begitu banyak cemoohan untuk dia. Tapi ini contoh bagaimana seorang pemimpin itu berani untuk mengatakan sesuatu yang benar di depan publik. Karena dia bersih. Yohanes bisa bicara tentang kebenaran karena dia bersih. Kalau you tidak bersih, saya tidak bersih, saya tidak akan berani menegur orang. Kalau saya hanya bisa melihat selumbar di mata orang, tetapi balok di mata sendiri saya tidak bisa lihat, maka jangan coba-coba menegur orang. Nah, ini poin pertama yang kita belajar dari Yohanes. Dari Herodes, apa yang kita belajar? Jadi poin pertama itu adalah tanda dari kasih dari Yohanes. Mengasihi itu berarti berani menegur orang kalau dia salah. Kalau tidak berani menegur orang dan mendiamkan kesalahan orang, itu bukan tanda mengasihi, tapi itu tanda menghancurkan hidup orang. Kita lihat dari Herodes. Herodes dia berada dalam dilema.
antara mengikuti suara hatinya untuk tidak memenggal Yohanes Pembaptis karena keseganannya, karena penghormatannya, ataukah mengikuti kemauan dari istrinya Herodias. Dan demi harga dirinya, demi kehormatannya di muka banyak orang, supaya tidak malu, dia rela mengorbankan Yohanes. Dia tidak mempergunakan suara hatinya untuk memutuskan. Dan ini poin kedua yang saya suka bilang untuk Bapak Ibu. Kalau memutuskan sesuatu dalam keadaan dilema, apalagi untuk hajat hidup banyak orang, untuk keselamatan banyak orang, pakai suara hati. Karena suara hati adalah suara Tuhan. Memang dia bisa keliru, tetapi kalau betul-betul dipakai, dia akan sejalan dengan suara Tuhan. Tidak seperti Herodes yang kemudian tidak menuruti suara hatinya dan lebih menuruti keinginan suara hati orang lain yang sebenarnya keliru. Dan yang ketiga, dari Herodias. Herodias membalas dendamnya secara kejam dengan cara mengambil nyawa orang. Dia mau mencapai tujuan dengan cara yang tidak halal, yaitu mengorbankan hidup orang. Memang Herodias sudah meninggal, tetapi dewasa ini banyak Herodias menggunakan cara-cara yang tidak sah, tidak halal untuk mencapai tujuan, untuk kepentingan pribadi, untuk membalas dendam, untuk memuaskan nafsu. Semoga demikian. Amin.